setelah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana? Masak apa? Ini yang akan kita kaitkan dengan materi kita hari ini, ya. Jadi ukuran kayu itu merupakan luas permukaan bidang sentuh partikel. Ya. Jadi semakin besar luas permukaan bidang sentuh partikel, maka laju reaksi semakin cepat. Nah, ya. Jadi tolong dicek nanti temannya itu kenapa tidak masuk hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang kedua, mampu menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dan yang ketiga, bisa menjelaskan pengaruh luas permukaan. Langkah-langkah pembelajaran laju sama seperti kemarin, ya. Kita menggunakan model pembelajaran di self e-learning. Ada pernah makan sate? Sate Madura. Sate Madura. Sate Madura. Sate Madura. Kami ayam. Oke, ini nomor apa? Lantai. Ini ada sate dengan ukuran yang berbeda. Ya. Kalau kita kaitkan dengan laju reaksi, ya, masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu kita lihat dari ukuran. Jadi fenomena besar kecilnya ukuran daging ini dianggap seperti luas permukaan bidang sentuh dari partikel. Ya, semakin besar luas permukaan bidang sentuh dari partikel, maka akan apa kalau kaitan dengan teori tumbukan? Semakin banyak luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat? Oke, yang kedua, yang pertama tadi Pernahkah kalian melihat luas permukaan. Yang kedua dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan? Di depan rumahnya Dwi. Ya, silakan. Apa di sini? Ya. Bapak di sini. Konsentrasi. Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Jelas ya? Gambarnya, videonya jelas. Itu kalau beda. Apakah
kemungkinan terdapat lebih besar. Dengan demikian, laju reaksi dapat meningkat. Melonggar antara molekul, ya, sehingga menghasilkan laju reaksi yang cepat. Paham? Oke, jadi semakin bereaksi, semakin ditumbuk, semakin bereaksi ya. Nah, bisa. Kamu pernah itu kemudian ya, apa reaksimu? Faktor yang mempengaruhi itu permukaan sama konsentrasi. Bisa kayak volume gitu. Minimal Bahwa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ada pula tujuan kami berdiri di sini, yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi HCl. Gambar A itu 0,1. Nah, gambar B dengan A itu ada gambar B 0,2. Masa Nah, pada gambar B itu ada 6. Yang di gambar A ini berbentuk satu bongkahan, sedangkan pada gambar B ini ada 8 kepingan. Dan banyaknya gelembung terhadap gambar A itu ada 8, sedangkan di gambar B ini ada 8 gambar di situ. Ada dua. Ada gambar magnesium dan HCl ya. Magnesium satu berbentuk bongkahan, satu bentuk kepingan. Konsentrasinya juga berbeda di situ. Ya. Jadi luas permukaan untuk magnesium yang pertama itu kecil karena dalam bentuk bongkahan. Sedangkan yang gambar kedua itu magnesiumnya dalam bentuk pecahan, kepingan. Sehingga luas permukaan bidang sentuhnya semakin banyak. Semakin banyak luas permukaan bidang sentuh, maka akan memungkinkan terjadi tumbukan antar part, maka tumbukan yang terjadi juga semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin luas permukaan dan konsentrasi terhadap laju reaksi. Ya, jadi seperti itu. Semua itu ada faktornya. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada faktor. Ada tempat katalis. Yang dua ini yang nomor penyebab hari ini Esa ya. Oke, Esa. Yang lain tolong perhatikan majelis. Doakan majelis.